Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Nurul Maktum. Kali ini saya ingin mempresentasikan membahas siklus sistem. Hidup sistem memiliki pengertian metodologi bagaimana memecahkan suatu masalah yang melibatkan komputer. Siklus sistem memiliki tahap-tahap, antara lainnya analisis, desain, pengembangan dan pengujian, penerapan, dokumentasi, dan evaluasi. Yang pertama, analisis yang memiliki pengertian untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, desain yang artinya merancang sistem baru untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasikan oleh analis. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian yang artinya untuk mengembangkan dan menguji sistem baru. Yang keempat, untuk mengganti sistem lama ke sistem yang baru. Yang kelima, dokumentasi yang artinya membuat dokumentasi teknis dan penggunaan untuk sistem baru. Yang terakhir adalah evaluasi, mengevaluasi apakah sistem baru memenuhi persyaratan desain. Analisis juga untuk melihat secara detail sistem saat ini, untuk mengetahui perubahan apa saja yang perlu dibuat membuat sistem baru yang lebih baik dari yang lama. Analisis tipikal akan melibatkan hal berikut, antara lain: 1. Mengumpulkan data dari sistem saat ini. Yang kedua, cari tahu masalah dari sistem saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan input, proses, dan output. Yang keempat, diusulkan mengidentifikasikan kebutuhan sistem baru. Yang terakhir, yang kelima, memproduksi analisa manfaat biaya. Ini adalah salah satu contoh teknik analisa, yaitu wawancara. Orang-orang yang menggunakan sistem diwawancarai untuk mengukur umpan balik mereka memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya antara lain dapat meminta terbuka pertanyaan untuk mengukur lebih banyak umpan balik. Yang kedua, pertanyaan dapat dimodifikasikan selama wawancara. Kekurangannya yaitu ini bisa menjadi waktu pemakan proses. Yang kedua, pewawancara tidak bisa tetap anonim dengan metode ini. Spesifikasi persyaratan sistem baru. Yang pertama, setelah analis, setiap menyelesaikan tahap analisis siklus hidup sistem, mereka harus sepenuhnya menyadari keterbatasan sistem saat ini. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah merancang sistem baru atau biasanya berbasis komputer untuk mengatasi masalah yang diidentifikasikan oleh pengguna dan analisis sistem. Yang ketiga, spesifikasi persyaratan akan dibuat yang akan mengurangi peningkatan dan harapan yang diperlukan untuk sistem baru. Yang kedua adalah desain. Desain berdasarkan informasi dari tahap analisis sistem baru akan dirancangi bagaimana tampilannya dan cara kerjanya. Desain sistem meliputi: yang pertama, merancang layar entry data. Yang kedua, merancang tata letak antara muka pengguna. Yang ketiga, merancang output cetak, laporan, atau yang lainnya. Yang keempat, merancang output berbasis layar. Yang kelima, merancang struktur untuk menyimpan data. Yang terakhir, merancang metode validasi data. Desain berdasarkan informasi dari tahap analisis sistem-sistem baru akan dirancangkan. Yang baru berharap untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasikan dalam sistem saat ini. Pengguna harus dapat berinteraksi dengan sistem melalui formulir pengambilan data, begitu juga untuk lebih cepat memasukkan data pergantian langsung dari lama ke yang baru. Contohnya, misalkan dari yang lama, sistem yang ada dihentikan dan segera diganti dengan sistem baru memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya antara lain, seluruh sistem akan diuji sepenuhnya sebelum diimplementasikan sehingga lebih sedikit kemungkinan salah. Kekurangannya, jika sistem baru gagal, maka sistem lama tidak tersedia untuk digunakan kembali. Yang baru adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem yang ada sekarang dimasukkan ke dalam sistem yang baru. Keuntungannya, biaya berkurang karena hanya satu sistem yang sedang berjalan digunakan, tugas tidak digandakan. Kekurangannya, mungkin tidak ada cukup waktu untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Dokumentasi. Ada dua jenis dokumentasi yang harus dihasilkan saat membuat sistem baru. Yang pertama, dokumentasi pengguna. Yang kedua, dokumentasi teknis. Dokumentasi pengguna untuk membantu pengguna sistem. Dokumen pengguna biasanya mencakup daftar, perangkat keras minimum, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakan sistem, cara menginstal sistem, cara memulai atau menghentikan sistem, cara menggunakan fitur sistem, tangkap layar yang menunjukkan sistem di penggunaan khas, contoh input dan output, penjelasan dari setiap kesalahan, pesan yang mungkin ditampilkan, panduan pemecahan masalah. Dokumentasi teknis, pengolahan biasanya adalah orang-orang teknik yang
perlu tahu persis bagaimana sistem kerja. Dokumentasi teknik biasanya mencakup 1. Detailnya perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem. Kedua, detail struktur data atau tipe data atau bidang atau nama dan yang lain-lain. Yang ketiga, detail input yang diharapkan. Yang keempat, detail dari pemeriksaan validasi. Yang kelima, detail tentang bagaimana data diproses. Yang keenam, diagram yang menunjukkan bagaimana data bergerak sistem. Tahap akhir adalah evaluasi. Tahap akhir dari siklus hidup sistem adalah mengevaluasi sistem baru yang telah diimplementasikan secara penuh. Tujuan dari evaluasi adalah merujuk kembali ke spesifik kebutuhan untuk melihat apakah sistem baru telah menyelesaikan masalah dari sistem sebelumnya dan memenuhi persyaratan dinyatakan dalam desain. Yang pertama, bandingkan solusi dengan persyaratan tugas asli. Yang kedua, identifikasikan keterbatasan dan perbaikan yang diperlukan untuk sistem. Yang ketiga, mengevaluasi tanggapan pengguna terhadap hasil penguji sistem. Setelah evaluasi selesai, jika ada masalah atau keterbatasan dengan sistem dari sudut pandang teknis atau pengguna, maka analisis akan merujuk kembali ke tahap desain siklus hidup sistem. Yang kedua, berdasarkan umpan balik sesuai yang diperlukan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kegunaan sistem baru secara keseluruhan.